Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Rosyadin dengan tema hal yang wajib diketahui oleh orang tua. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Apa yang mesti dilakukan? Pertama, ini paling wajib, luruskan niat. Bahwa anak itu tidak diniatkan sebagai aset duniawi yang nanti dia akan balas kita. Anak itu cuma amanah, titipan dari Allah, dia gak mesti berbakti ke kita. Tapi si anak nanti akan mengerti bahwa dia mesti berbakti ke kita. Tapi konsep kita adalah anak tidak perlu berbakti kepada kita. Kalau dia, si anak itu akan dapat ilmu bahwa setiap anak mesti berbakti ke orang tuanya. Jadi jangan pernah berharap lebih kepada anak. Ya. Terus yang kedua, wiridnya makan yang halal. Carikan dia nafkah makan yang halal. Jangan pernah kasih yang syubhat, apalagi yang haram. Ya. Saya udah banyak cerita bab syubhat ya. Syubhat itu langsung mencabut imdad madat dari Allah, anugerah batin dari Allah, apalagi yang lain ya. Satu tetes darah yang terbuat dari makanan haram itu akan selalu meminta untuk tetesan berikutnya yang lebih haram lagi. Jadi jangan coba-coba ya. Jadi kalau pernah mengalami itu, silakan banyak-banyak sedekah. Maka Nabi mengatakan, ya masyarut tujar, wahai para pedagang, banyak-banyak sedekah. Kenapa? Sumpah serapah kalian bikin syubhat ini keuntungan. Karena dia sebut nama Allah atau berbohong tentang harga segala macam, dia sedang mempermainkan orang, itu menjadi syubhat. Syubhat itu samar, tidak murni lagi. Maka dengan sedekah Allah bersihkan. Ya, disebut sedekah itu kafarah ya, akan menghapus ketidakmurniannya. Dan yang ketiga ini yang paling penting ya. Yang paling penting, jadi orang tua yang naruh anak di pesantren khususnya, pakailah adab orang tua. Jangan masuk ke urusan pesantren berlebihan. Misalnya nih, anaknya ditaruh di kamar yang kita nggak tega, nanti protes. Ya, anaknya santai-santai aja, kita protes. Nah ini yang bikin anak nggak bisa fokus belajar. Ya, hari ini banyak komite-komite guru, komite-komite orang tua itu mengganggu sistem pendidikan itu. Ya, jangan lakukan itu. Saya tidak lagi ngurusin pesantren komersial. Kami pesantrennya tarekat, jadi santrinya tuek-tuek, ya, tua-tua, bebas santrinya. Karena kurikulumnya bukan kurikulum Kemenak ataupun Kementerian Pendidikan, kurikulumnya sesuai imam-imam kita. Jadi kita produk pesantren dan kita paham bagaimana guru itu sulit sekali mendidik murid, ya, sangat sulit. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu, anak-anak yang difasilitasi enak waktu dia sekolah, dia akan sulit survive nanti ketika dia tua, muda. Jadi biarkan anak kita hidupnya sesederhana mungkin. Jangan kasih banyak fasilitas kalau musim liburan. Liburan kasih fasilitas. Tapi di musim sekolah, jajannya nggak usah banyak-banyak, tempat tidurnya nggak usah mewah-mewah, jajan sederhana aja. Berangkatnya kalau yang tidak tinggal di boarding school ya, nggak usah pakai mobil bagus-bagus. Ya, kalau perlu di jalan kaki. Atau pakai sepeda, pakai motor yang biasa aja. Oh dulu di masa kita pakai motor udah mewah banget. Saya dulu ke sekolah pakai sepeda, bahkan jalan kaki. Jauh, bukan main. Oleh karenanya, ya sebagai orang tua, dan saya appreciate ya, Bunda Nur ini memikirkan anaknya. Jadi itu adabnya. Oh ya satu lagi, doa. Doa orang tua untuk anaknya seperti doa Nabi untuk umatnya. Ya. Itu tirakatnya nggak ada yang khusus. Tirakatnya sederhana aja itu, lebih kepada konsep keilmuan. Ya semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah. Amin ya rabbal alamin.